Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Cahaya Hati kepada yang terhormat Ibu Indri Faulina SPD, kami silahkan. Tepuk tangan Bapak Ibu, ini beliau adalah Kepala Sekolah TK Cahaya Hati sekaligus guru penggerak Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak dan Ibu, terutama Bapak, Pak RT, Bapak-bapak semua ini. Mohon maaf, ini adalah pentas, sebenarnya ini pentas seni anak-anak. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Ini adalah swadaya dari ibu-ibu semua, termasuk bapak-bapaknya yang ngasih uang ya. Ini adalah swadaya baik pentas, baik konsumsi, baik baju, baik ini semua kursi adalah swadaya dari bapak dan ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini merupakan pentas seni. Sebenarnya di TK saya ini adalah sekolah penggerak Bapak. Dari yang daftar kemarin termasuk sekolah yang mahal, yang seperti TK Aba, TK Permata, itu semua daftar kepala sekolahnya. Ada 865 kepala sekolah TK yang daftar di Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah yang diterima hanya 5 lembaga TK, termasuk TK Cahayati ini. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Ada 5, ada. Terus SD-nya ada 1000 lebih, yang diterima juga 5 SD. Terus yang SMP-nya ada 500, yang diterima hanya 2, SMA-nya hanya 300, termasuk SMK yang diterima hanya 2. Jadi jumlah dari Kabupaten Probolinggo adalah 14 lembaga sama SMK. SMK 1 Keraksan, SMA Negeri 1 Keraksan, SMA Negeri Gending. Kalau SMP-nya cuma 2, SMP Negeri Unggulan Sahagenggong sama SMP Negeri 2 Besuk Agung. Kalau SD-nya itu SD Posangit, SD Aba IT Keraksan, terus yang 2 saya lupa. Kalau TK-nya yang pertama itu TK Melati dari Condong, terus TK dari Maron, terus TK dari Besuk. Di sini yang dekat balai desa itu di Jalak. Yang keempat adalah TK Aba. Jadi TK yang paling bagus, yang mahal hanya 1 yang diterima, yaitu TK Aba. Terus terakhir adalah TK kita, adalah TK Cahaya Hati. Sebenarnya saya itu waktu mendaftar tidak nyangka kalau bisa terima, karena saingannya adalah TK-TK yang mahal, yang SPP-nya sampai 800, 300. Tapi alhamdulillah ini rezekinya saya untuk mengembangkan TK ini. Dari awal TK ini berdiri memang mandiri Bapak, tidak ada bantuan dari apa, hanya guru-gurunya dari keluarganya Pak Jun, keluarganya Bu Muslipah dan saya. Ini swadaya sampai kita cari kayu di proyek untuk buat kursinya. Terus dari Bapak Ibu semua warga di sini, walaupun anaknya tidak sekolah, tapi saya salut sekali orang sini. Warganya semua membantu. Berarti warga ini sadar akan pendidikan di sekolah ini. Bapak Ibu, saya tidak membanggakan TK saya, tapi kalau dibandingkan sama TK Pakuniran, tingkat TK saya itu termasuk tingkat nasional Ibu, bukan hanya kabupaten. Jadi kita bertandingnya di nasional, tidak lagi di kabupaten, tidak lagi di Pakuniran gitu loh. Jadi kalau ada event-event kita nasional. Seperti kemarin lomba IKN kita nominasi tingkat nasional juga. Jadi kita sudah tidak mainnya tingkat kabupaten, tingkat kabupaten enggak. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak mengenal TK saya, tapi TK saya dikenal di Nusantara dan kabupaten. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke TK mana, kenal sama TK Cahayati, tahu semua, tapi dia nggak tahu orangnya. Sempat saya sampai datang, terus iya TK di mana? Iya Bu, padahal saya kepalanya. Jadi orang-orang tahu nama TK-nya tapi enggak tahu gitu loh. Jadi Bapak Ibu, saya memang dari dulu merancang ingin lembaga itu biayanya semurah mungkin, tapi pembelajarannya sama dengan TK yang mahal gitu loh.
Memang kelihatannya kita main-main Ibu, tapi sebetulnya kita membuat karakter. Yang tadi tampil itu asli adalah anak-anak Ibu. Kita tidak boleh anak itu harus siap gini, tidak boleh merusak otak anak Ibu. Jadi anak biarkan dia joget apa terserah, tapi dia ngomong, dia tahu. Tidak boleh kita melarang-melarang anak. Dan apalagi sekarang masuk SD, tidak boleh ada tes baca tulis. Sudah disarankan Mantri, kalau sampai ada tes baca tulis, maka izin sekolah dicabut, termasuk SD negeri, maka kepala sekolahnya akan dimutasi. Itu sudah aturan pemerintah. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir anaknya tidak bisa baca di TK, tidak Bu, karena di TK tidak diperbolehkan baca. Tapi di TK Cahayati punya metode sendiri untuk mengajari anak bisa baca sambil bermain. Nah, jadi anak Bapak Ibu juga tidak ketinggalan bisa baca. Tapi saya tidak mau kalau masuk TK dites. Karena apa? Memang aturan pemerintah tidak ada tes baca tulis masuk SD. Dilarang. Bahkan di sekolah kelas 1 sekarang SD wajib menerapkan IKM, yaitu sekolah berbasis tema dan topik. Jadi anak kelas 1 dan kelas 2 belum diajari baca Bapak, kelas 2 baru, kelas 1 belum, masih bermain seperti TK. Jadi guru SD sekarang posang dek remah bikin kurikulum kayak TK gitu. Jadi Bapak Ibu jangan melihat anak itu sekolah sampai sore Ibu. Anak umur 1 sampai 7 tidak boleh diforsir sampai sekolah sore. Anak Ibu bisa rusak syaratnya, stres. Terus nanti kalau sudah besar malas karena sudah capek dia diforsir dari umur sekarang. Saya senang anak-anak itu belajar bergerak-gerak, tidak masalah buat saya. Yang penting moralnya anak itu tidak berkata-kata jelek ya. Tidak mempunyai tingkah laku yang tidak sopan seperti mohon maaf mencuri, tidak. Alhamdulillah di TK saya anak-anaknya kalau menemukan sesuatu mas selalu bilang sama gurunya gitu loh. Jadi saya harap Bapak Ibu di TK saya nanti akan ada yang namanya orang tua, yaitu pembelajaran otak orang tua. Nanti kalau saya mendatangkan narasumber untuk orang tua, walaupun tidak sekolah di TK ini, tapi dia punya anak kecil, saya ikut workshop agar tahu tentang pengetahuan gimana cara mendidik anak gitu. Sebenarnya guru itu ibu-ibu tidak harus mendidik, ya. Guru itu hanya menuntun sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu anak itu hanya dituntun. Ibaratnya anak dituntun kalau berjalan, anak itu sendiri yang berjalan, kita hanya menggangi biar anak itu tidak jatuh. Jadi tidak perlu anak itu ditarik-tarik, dipaksa. Ya. Kalau zaman dulu saya masih ngajar pertama di Alas Tengah, itu ibunya kalau anaknya tidak bisa baca dicobeli anaknya. Nah, bahkan sampai sekarang ibunya menyesal, iya ya saya salah. Saya mengajar anak salah. Jangan memukul anak, mencubit atau memarahi anak kalau tidak mau baca tulis Bapak Ibu. Itu sudah salah. Pada waktunya anak Bapak Ibu bisa. Seperti contoh Angga ini dulu ibunya memang tidak mau meluluskan karena anaknya belum matang secara karakter. Jadi dia dulu susah dia diajari untuk angka A, B itu tidak nyantol-nyantol karena memang belum sampai ke tahapannya. Tapi sekarang sudah TKB dia ternyata sudah bisa sendiri gitu loh. Jadi Bapak Ibu jangan memaksakan sehingga saraf-saraf otak anaknya itu rusak semua. Memang kita tidak kelihatan, oh anak saya sudah pintar baca, salah ibu-ibu. Justru itu anak Bapak Ibu kalau belajar baca dan menulisnya dipaksa itu yang salah. Jadi saya di sini mohon dukungan Bapak Ibu semua walaupun tidak punya putra putri yang solkal di saya, karena nanti pembelajaran saya adalah IKM, kurikulum merdeka. Jadi saya nanti pembelajaran kan melibatkan masyarakat, melibatkan wali murid, melibatkan guru dan melibatkan perangkat desa. Walaupun nanti perangkat desanya tidak mau, nggak apa-apa, itu urusannya Pak Camat ya. Karena sekolah penggerak itu wajib didukung oleh perangkat setempat. Bahkan kemarin Pak Camat kaget kalau di sekolahnya itu di sini ada sekolah penggerak. Dia bingung dia.
cari-cari, tapi saya enggak, nanti saatnya saya akan ke sana. Bingung dia, bangga tapi enggak tahu sekolahnya di mana. Berarti dia enggak tahu sekolah yang mana yang dapat. Bahkan dinas kemarin ke sini bingung, sekolahnya terpencil, masa ngena sekolah penggerak. Sampai enggak percaya. Tapi setelah dilihat, Bapak Ibu bisa dilihat fasilitas di TK Cahyayati itu, mohon maaf, lebih bagus daripada TK-TK yang ada di Pakuniran. Di sini sudah ada proyektor, anak-anak belajar dengan proyektor, guru-gurunya bisa IT semua gitu. Dan ada printer yang mendukung. Kita tidak repot fotokopi ke sana kemari dan tidak mewajibkan anak-anaknya untuk beli buku. Ya Panda, di TK kita anak-anak itu hanya bawa tas minum dan makan saja. Pensil, krayon, setip, pokoknya alat pembelajaran sudah disediakan di sekolah. Bapak Ibu hanya membayar iuran 10.000, itu pun untuk iuran kita bayar ke kecamatan, dan 2.000 untuk sedekah kalau ada teman-temannya yang sakit gitu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, oh sekolah Cahyayati, ada yang bilang sekolah apa itu? Nah, suruh ke sini dia punya sertifikat enggak sekolahnya, sesuai enggak gurunya ngajar. Mohon maaf, di sini gurunya Bu Vida, Bu Pah, Bu Vi itu sudah bersertifikat Ibu, sertifikatnya nasional. Jadi Bu Dasar diragukan, bahkan Bu Pah sama Bu Ji itu sudah pernah ikut training diklat kemampuan otak anak. Jadi kalau ditanyai tentang itu beliaunya tahu. Dan sekarang guru-gurunya sudah belajar S1 semua. Saya yang mendukung untuk S1 gitu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu semua di sini, walaupun tidak mempunyai putra-putri yang di sini, turut membantu ini. Saya minta bantuan untuk membantu TK kami. Demikian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah swadaya dari Bapak Ibu, jadi mohon konsumsi dimaklumi itu. Tapi kita tidak membatasi, monggo silakan di sana prasmanan cuman piringan Pak. Monggo bolak-balik, kita menyediakan banyak, siapa saja boleh gitu loh. Terima kasih atas dukungannya dan kehadirannya. Sampai ada yang libur tidak kerja, terima kasih Bapak Ibu yang sampai tidak masuk kerja, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.